ini terkait dengan bagaimana kita menghormati, mengagungkan majelis para ulama dan majelis ilmu. Ada hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika kita hadir dalam suatu majelis ilmu. Yang pertama, kita harus merasakan bahwa ilmu itu sesuatu yang mulia. Demikian juga orang-orang yang memiliki ilmu. Ini kita harus punya rasa ihtiram, punya rasa hormatnya kepada ilmu dan ahlinya. Karena ini menjadi titik awal bagi kita untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi salah satu cara kunci untuk mendapatkan ilmu adalah bagaimana kita mengagungkan ilmu dan menghormati ahli ilmu. Karena ilmu itu akan bisa dimiliki, akan bisa didapatkan oleh mereka yang mengagungkan ilmu itu, kemudian menghormati ahli ilmu. Kita baca selanjutnya. Wa waqir majalisal ulama wa a'rif atau wa'rif qadral hukama. Wa waqir dan hormatilah majalisal ulama, majelis-majelis para ulama. Kita datang itu memang sengaja untuk datang dengan segala hormat, niat beribadah untuk mendapatkan ilmu. Karena Rasulullah SAW menjelaskan siapa yang keluar rumah dalam rangka mencari ilmu, maka sebenarnya kita itu sedang fisabilillah, sedang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita menghadiri majelis ulama, merasalah bahwa kita itu sedang fisabilillah, sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa waqir majalis ulama, hormati ya majelis-majelis para ulama. Wa'rif dan ketahuilah, ya, rasakan, sadarlah, ketahuilah qadrul hukama, derajat para hukama, para ahli ilmu. Meskipun mereka tetap manusia seperti kita, tapi mereka kita hormati karena ilmunya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sangat menghormati orang-orang yang alim di antara mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menciptakan derajat keilmuan kita, derajat keilmuan para hambanya ini berbeda-beda. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk pada kita bahwa para ahli-ahli ilmu ini harus kita menghormatinya untuk mendapatkan keberkahan ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bawahnya itu dalam taklek disebutkan nomor 2 itu ma ajmalahu min adabin, ma ajmalahu min adabin, alangkah indahnya
penghormatan kepada ulama dan majelisnya min adabin dari etika. Jadi menghormati ilmu dan para ahli ilmu serta kita hormat kepada majelis ilmu, ini adalah adab, ya, salah satu bentuk etika yang sangat baik. Wa ma anfa'ahu, dan alangkah bermanfaatnya akhlak etika seperti itu liman tolaba, bagi para pencari ilmu. Jadi ada dua sisi ketika kita mencari ilmu itu. Kita menyiapkan kemampuan intelektualitas kita untuk menangkap ilmu, kita juga menyiapkan mentalitas kita ketika kita punya ilmu. Sehingga antara pengetahuan kita, tingkat keilmuan kita, dan tingkat akhlak kita itu seimbang. Jangan sampai ilmunya lebih besar dari etikanya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu dijelaskan di sini ma ajmalahu min adab, alangkah indahnya etika seperti itu dan alangkah manfaatnya etika seperti itu bagi para pencari ilmu. Karena banyak terjadi ketika orang mencari ilmu kemudian dia tanpa akhlak, tanpa etika, akhirnya dia pintar tapi tidak disertai dengan akhlak, dan itu sangat berbahaya bagi si penuntut ilmu itu sendiri. Jadi banyak orang-orang yang berilmu, kita lihat hari ini banyak orang-orang yang berilmu, ilmu apa saja tahu, tapi dari sisi etikanya sangat jauh dari ilmunya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, antara intelektualitas, daya pikir kita, dan akhlak, karakter ini harus seimbang. Bahkan karakter itu harus lebih didahulukan. Kemudian dijelaskan di sini, waqad lazima Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu syaikhahu. Sungguh Imam Ahmad itu lazim itu belajar pada gurunya, menetapi belajar pada gurunya, yaitu Husain bin Bashir Al-Wasiti, khamsa sinin, selama 5 tahun. Qala Imam Ahmad ketika beliau bermulazamah belajar kepada syekhnya selama 5 tahun itu, beliau mengatakan wa ma sa'altuhu an syai'in haibatan lahu illa marrataini. Saya tidak pernah bertanya kepada beliau haibatan lahu, karena hormat, ya, karena rasa wibawa, ya, hormatnya beliau dan kewibawaan yang dimiliki oleh syekhnya itu, ya. Takut haibah itu rasa takut, haibatan lalu, ya, haibatan lalu illa marrataini, kecuali 2 kali saja. Karena hormat kepada beliau, illa marrataini, bertanya itu hanya 2 kali.
itu bukan karena bertanya tidak boleh, karena beliau tahu bahwa ada etika bertanya, ada tata cara, ada adab bertanya kepada para gurunya. Haibatan lahu ya, karena hormat, karena takut ya, wibawa ya, yang dimiliki oleh gurunya itu. Illa marota ini kecuali 2 kali saja. Haibatan lahu. Kemudian dijelaskan ini kama fi kitabil ilal ya, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al-Ilal yang dikarang oleh beliau Imam Ahmad. Wajah fil jami' as-saghir li Suyuti ya, dan telah datang riwayat di dalam kitab Jami' as-Saghir li Suyuti yang disusun oleh Imam As-Suyuti anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qauluhu, yaitu sabda beliau, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal wiqara, dan belajarlah lil ilmi, untuk mendapatkan ilmu itu kamu harus mempelajari as-sakinah, ketenangan, harus tenang. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu kita harus belajar untuk tidak tergesa-gesa, tenang, wal wiqar, hormat ya, kepada ilmu itu. Jadi ilmu itu sarana untuk mendapatkan itu as-sakinah wal wiqar, tenang, hormat. Kemudian selanjutnya wa tawadhu, dan rendah hatilah kalian liman ta'allamuna minhu, dari orang yang kamu belajar darinya. Jadi ada 3 perintah Rasulullah SAW di sini. Yang pertama, kita harus belajar, dan yang kedua, untuk mendapatkan ilmu itu kita harus belajar, mempelajari sakinah, bagaimana kita tenang, hormat. Kemudian yang ketiga adalah tawadhu, rendah hati kepada orang yang mengajari kita, orang yang kita belajar ilmu darinya. Ya, ini hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Ausad wa Ibnu Adi dan Ibnu Adi fil Kamil bi isnadin dhaif ya, dengan hadis ini walaupun dhaif tapi banyak dipakai ya, oleh para ulama kita untuk menjelaskan bagaimana pentingnya kita beretika ya, ketika kita mencari ilmu. Nah sekarang ini ketika ilmu itu sudah ada di bangku-bangku sekolah, di bangku-bangku universitas dan terusnya, sifat-sifat etika ini yang sudah mulai ngendor. Beda dengan ketika ilmu itu berada di halaqah ilmu para ulama. Nah, tapi masing-masing bisa dipadukan ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa meningkatkan kecerdasan intelektualitas kita tanpa harus kehilangan etika dan moral kita. Sekarang itu kan guru masuk jam, masuk, kemudian keluar, ya sudah kayak gitu aja. Berbeda dengan masa-masa belajar oleh para ulama kita itu, mereka benar-benar belajar dengan seorang syekh, seorang imam yang sangat mereka hormati. Mereka selalu mendapatkan ilmu dan mendapatkan akhlak dalam setiap mereka belajar.
Ini memang hasil-hasil itu pendidikan yang bersifat klasikal memang beda dengan hasil-hasil dari yang dari pengajian-pengajian khalaqah ilmu, tapi itu bisa dipadukan ya. Bagaimana agar intelektualitas kita bisa baik, kemudian moral kita juga tetap terjaga. Qala al-alama al-Munawi fi Faidul Qadir, yang berkata Imam al-alama al-Munawi fi syarhi qauli sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mensyarahkan, menjelaskan sabda Rasulullah SAW, tawadhu'u liman ta'allamuna minhu, bersikaplah rendah hati kepada orang yang kamu belajar darinya. Itu enggak ada murid nantang guru, itu enggak ada. Saya kan murid jual atas guru itu juga ada. Ini karena perkembangan dunia pendidikan kita yang seperti itu ya. Padahal syarat yang dapat ilmu itu tawadhu'u liman ta'allamuna minhu, bersikap rendah hati kepada orang yang kita belajar darinya. Qala, beliau mengatakan, fa innal ilma la yunalu, ilmu itu tidak bisa didapatkan illa bitawadhu, kecuali dengan rendah hati. Kalau kita bersikap tinggi diri kepada guru kita, percayalah bahwa ilmu itu tidak akan bisa kita dapatkan. Jadi kita kurang hormat pada gurunya, itu percayalah bahwa ilmu itu tidak akan bisa kita dapatkan. Kemudian wa ilqa is-sam'i, dan dengan cara mendengarkan, ilqa itu menjatuhkan, as-sam'i itu pendengaran, dengan cara mendengarkan yang sungguh-sungguh. Kemudian beliau menjelaskan wa tawadhu'ut thalibi li syaikhihi rif'atun, rendah hati seorang murid pada gurunya adalah sesuatu yang tinggi, akan mengangkat derajat si murid itu. Semakin rendah hati seorang murid kepada gurunya, maka semakin tinggi derajatnya, dan insya Allah semakin banyak ilmu yang manfaat yang dia dapatkan. Wa dhulluhu lahu izzun, dan dia rendah hati ya. Dhullun itu merasa rendah. Merendahnya seorang murid lahu pada gurunya, izzun, merupakan kemuliaan. Jadi tawadhu'nya kita, rendah hatinya kita kepada guru kita, kemudian merendahnya kita kepada guru kita, ini merupakan tolak ukur kemuliaan seorang santri, kemuliaan seorang murid. Semakin dia tawadhu, semakin dia merendah kepada gurunya, maka dia semakin mulia. Tapi sekali lagi, ini tidak menghilangkan daya kritisnya. Dia tetap kritis, dia tetap menjaga kemampuan intelektualnya. Kalau gurunya salah, tetap diingatkan, tapi dengan tata cara yang beradab. Ini yang akan membawa ketinggian bagi para murid itu. Kita lihat para imam-imam madhab itu semuanya adalah murid-murid dari imamnya. Karena mereka tawadhu, karena mereka memuliakan syekhnya, diiringi dengan
kesungguhan dan kecerdasannya, akhirnya mereka sama-sama menjadi ulama yang sangat dibutuhkan oleh umat kita ini. Jadi mereka ke derajat keilmuannya itu hampir sama. Beda dengan sekarang ini, guru dan murid itu ilmunya biasanya jauh rentangnya itu jauh, tingkatannya itu jauh. Tapi kalau para ulama dulu itu antara guru dan murid, gurunya belum meninggal, itu muridnya sudah jadi seperti gurunya. Nah, ini karena mereka mempunyai sifat-sifat etika yang punya sifat-sifat baik dan etika yang sangat tinggi, rendah hati kepada gurunya. Wa khudu'uhu, ya, dan patuhnya murid lahu pada gurunya, fakhrun, itu merupakan kebanggaan. Bisa taat pada guru itu merupakan sebuah kebanggaan. Artinya iso mengelabui gurunya itu sebenarnya wah aku mau ngapusi guruku sebenarnya Pak. Mas, kamu tadi kemana Mas? Sholat duha Pak padahal turu. Gurunya percaya, wah alhamdulillah. Pak guru itu wapi epal. Ikan dani opo ya percaya. Ya, kemudian selanjutnya dijelaskan ada sebuah riwayat wa akhadha al-habru ay al-alim al-imam, dan akhadha itu memegang, sopo al-habru khabar. Khabar itu maknanya adalah orang yang sangat luas ilmunya, yaitu al-alim al-imam, yaitu seorang yang sangat alim dan seseorang yang menjadi pemimpin dalam hal ilmu, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi diriwayatkan Abdullah bin Abbas itu pernah memegang ma'a jalalatihi, padahal beliau itu sangat mulia, wa qarabatihi lil Mustafa, dan beliau termasuk kerabat Nabi karena beliau itu adalah anak dari pamannya Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Abbas itu pernah memegang, memegang apa nanti belakang, padahal beliau adalah orang yang sangat alim. Dari sisi ilmu dia adalah orang mulia, dari sisi nasab beliau adalah orang yang mulia karena beliau itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW, keluarga dekat Rasulullah. Beliau adalah sepupunya Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Abbas itu mendapatkan kedua-duanya, nasabnya mulia, ilmunya sangat tinggi. Walaupun begitu, diriwayatkan beliau itu pernah memegang birika bi Zaid bin Sabit, kendaraannya Zaid bin Sabit. Jadi beliau itu pernah menuntun yang kendaraan yang dinaiki oleh Zaid bin Sabit, karena kendaraannya itu unta. Jadi beliau itu nuntun kendaraan yang dinaiki oleh Zaid bin Sabit. Waqala, dan ketika beliau memegang kendaraannya Zaid bin Sabit, menuntun kendaraannya Zaid bin Sabit, itu beliau mengatakan, hakadza umirna, seperti inilah kita diperintahkan an-naf'ala bi ulama'ina, untuk memperlakukan para ulama kita. Nah, jadi beliau mengatakan ketika nuntun
Jadi Zaid berkendaraan, kemudian dia tuntun itu, beliau mengatakan, demikianlah kita diperintahkan untuk memperlakukan ulama kita, sangat menghormati ulama. Karena Zaid bin Sabit adalah termasuk para ulama sahabat. Dan Ibnu Abbas, beliau juga seorang ulama, beliau juga seorang kerabat Nabi, tapi beliau tidak segan, ya, tidak merasa rendah ketika harus menghormati Zaid bin Sabit. Kemudian faqabbala Zaidun, kemudian Zaid membalas. Faqabbala, maka menciumlah Zaid yada Ibnu Abbas, tangan Ibnu Abbas. Waqala, dan Zaid berkata, hakadza umirna an naf'ala bi ali baiti nabiyina. Demikianlah kita diperintahkan memperlakukan keluarga ahlu bait Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keduanya saling menghormati. Dan keduanya ini memang terkenal para ulama sahabat, orang-orang alim di kalangan sahabat yang ilmunya sampai sekarang ini masih diriwayatkan oleh banyak orang. Ini dua orang ulama di antara para sahabat yang sangat mendalam, sangat mulia, sangat tinggi kedudukannya. Jadi mereka ini sangat saling menghormati. Dan karena mereka bisa beretika seperti itulah, ilmunya bermanfaat sampai sekarang. Kemudian waqala as-Sulaimi atau as-Salimi, makana insanun yajtari'u ala Ibnil Musayyab yas'alahu hatta yasta'dzanahu kama yusta'dzanul amir. Dan tidaklah orang-orang itu berani, makanya tidaklah insanun orang-orang yajtari'u berani ala Ibnil Musayyab untuk bertanya kepada Sa'id Ibnul Musayyab. Sa'id Ibnul Musayyab ini salah seorang tabi'in, yang sangat terkenal. Beliau adalah seorang ulama besar, dan disebutkan di sini para muridnya itu tidak berani bertanya keplias alahu, ya, untuk bertanya kepada Ibnul Musayyab hatta yasta'dzanahu, sampai mereka harus minta izin dulu. Saya bertanya, minta izin dulu untuk bertanya. Dan memang etikanya, jangan kemudian belum apa-apa udah tanya-tanya, kecuali kalau sudah diizinkan. Jadi bertanya pada guru itu boleh ketika sudah memang mendapatkan izinnya. Kama yusta'dzanul amir, sebagaimana para pejabat dimintai izinnya. Jadi wibawanya itu melebihi pejabat, walaupun dia seorang ulama yang tidak punya jabatan apa-apa, kecuali jabatannya, kedudukannya itu hanya kedudukannya itu seorang alim, tapi wibawanya melebihi pejabat-pejabat resmi yang ada pada waktu itu. Waqala Asy-Syafi'i, ini menjelaskan bagaimana para ulama dulu sangat tawadhu kepada para gurunya. Dan Imam Syafi'i mengatakan, kuntu atasaffaqul waraqa baina yaday Malik birifkin, saya membuka lembaran-lembaran buku, ya, lembaran-lembaran di hadapan Imam Malik birifkin, dengan cara yang pelan. Orang mungkin dibuat, tapi bukanya itu pelan. Ya, li'alla yasma'a waq'aha,
sehingga Imam Malik tidak mendengarnya. Kemudian waqala Arabi, dan berkata Arabi itu muridnya Imam Syafi'i, tilmidu Imam Syafi'i, wallahi mastaratu an ashribal ma wasyafi'i yang dulu. Sungguh saya tidak berani meminum air wasyafi'i yang dulu. Ketika Imam Syafi'i melihat saja ketika gurunya ngajar, kemudian itu minum dia izin dulu, ya, izin dulu. Itu etika ya. Setiap masa berbeda-beda. Sekarang itu kalau murid-murid itu sebaliknya, guru melebu ke jajan, wah kerong karung, jajannya tuh wah kepel, ono bakwan, ono roti, sirup juga macam-macam, sirup merah, sirup kuning, sirup hijau. Guru lagi melebu, assalamualaikum. Masih makan, itu mbak mangannya mbak diterusno sampai habis, akhirnya begitu. Jadi kalau saya masuk, murid-murid masih makan ya, wis dinteno sik santai, ini bantai ngantuk, ini Pak ya, warak ngantuk. Ini etika ya. Yang penting izin. Saya lanjutkan dulu ya. Karena pemilik waktu, pemilik otoritas ketika guru ngajar itu nggone murid tak nggone gurune. Pemilik otoritas yang memiliki wewenang ketika ada yang mengajar itu milik ustadznya apa milik muridnya? Milik ustadz. Nah milik muridnya ya Pak ya, saya nggak suka keluar, saya mau ngantuk. Tapi pemilik otoritas itu adalah gurunya, sehingga apapun ini minta izin ya kepada yang memiliki otoritas wewenang. Ini menjelaskan kepada kita betapa para ulama dulu itu sangat memperhatikan etika, sehingga ilmunya yang mereka peroleh ini sangat bermanfaat, bukan hanya untuk mereka saja, tapi untuk generasi setelahnya. Kemudian salah satu bentuk rendah hati kita pada guru kita adalah mendoakannya. Wa fil manaqib Imam Abi Hanifah, dan dalam manaqib itu cerita kisah yang berisi keistimewaan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, lil Muwafiq al-Khawarizmi, yang disusun oleh al-Muwafiq al-Khawarizmi. Ruwiya an Abi Hanifah, diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, annahu qol, beliau mengatakan, ma madattu rijlaya nahwa dari Ustadi Hamad. Saya tidak pernah menjulurkan kaki saya, kedua kaki saya, nahwa dari Ustadi, menuju arah rumah guru saya. Jadi misalkan omae itu di sebelah utaranya, itu Imam Hanafi itu tidak pernah menjulurkan kakinya ke utara. Ya. Ketika beliau di rumah itu tidak pernah menjulurkan kakinya ke utara, apalagi ke menjulurkan ke Ka'bah, enggak ya. Ya, hormatnya. Ijlalan lahu, karena sangat menghormati gurunya. Wa kana baina dari wa darihi sab'u sikak, ya, sikakin, dan jarak antara rumahku dan dia itu ada sekitar 7 jengkal. Wama sholaitu, Hamad itu gurunya Imam Hanafi. Wama sholaitu, dan saya tidak melakukan sholat mundu mata Hamad, sejak wafatnya Hamad, illastaghfartu lahu ma'a walidayya, kecuali saya mesti memohon ampunan untuk beliau bersama kedua orang tua saya. Jadi setelah kita Allahumma firli wali walidayya, kemudian kita mintakan ampunan kepada guru kita.
Wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu. Sungguh saya selalu beristighfar liman bagi orang ta'allamtu minhu yang saya belajar darinya, wa 'allamani ilma, dan yang mengajarkan ilmu kepada kami. Jadi salah satu adab kita kepada guru-guru kita adalah mendoakan. Gak usah beralasan, itu sudah cukup. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Guru saya kan termasuk mukmin mukminat, jadi sudah cukup. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang sudah mati, yang masih hidup, semua orang mukmin ya Allah ampuni. Yaitu ya iya, tapi mengkhususkan itu berarti kita menghormati mereka. Kemudian waqala Abu Yusuf tilmidu Imam Abu Hanifah, dan berkatalah Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu muridnya Hamad, dan Imam Abu Hanifah punya murid namanya Abu Yusuf, yang terkenal itu dua orang, Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan. Dan Muhammad bin Hasan itu nanti adalah menjadi gurunya Imam Syafi'i. Jadi ini orang-orang yang sangat-sangat mulia karena ilmunya. Imam Abu Yusuf mengatakan, inni la ad'u li Abi Hanifah. Sungguh saya selalu mendoakan Imam Abu Hanifah qabla abawayya, sebelum saya mendoakan kedua orang tua saya. Walaqad sami'tu Abu Hanifah yaqul, dan sungguh saya telah mendengar Imam Abu Hanifah berkata, inni la ad'u li Hamad ma'a abawayya. Sungguh saya selalu mendoakan Hamad guru saya, kata Imam Hanafi, ba'da abawayya atau ma'a abawayya, bersamaan dengan mendoakan kedua orang tua saya. Jadi intinya ada silah qalbiyah, ada silah maknawiyah, ada hubungan hati, hubungan maknawi, hubungan batin antara murid sama gurunya, ya. Jadi sampai mendoakan seperti itu, ya. Hubungan hormat antara murid sama guru, murid sama imamnya, ini terjadi pada masa-masa dulu, ya, ketika para imam kita mengajar murid-muridnya. Kemudian waqala al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ma bitu, tidaklah saya bermalam, ya, bitu itu memasuki bitu, ya, bermalam, bata, bitu. Mundu salasina sanatan, sejak 30 tahun. Illa wa ana ad'u lisyafi'i, kecuali setiap malam itu saya mendoakan Imam Asy-Syafi'i. Wa astaghfirullahu, dan saya memohonkan ampunan untuknya. Qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, kemudian Abdullah anaknya berkata kepada bapaknya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, qultu li abi, saya bertanya kepada bapak saya, ayyu rajulin kana asy-Syafi'iyyu, siapa sih itu Imam Syafi'i, wahai ayah? Fa inni sami'tuka tukassiru minad du'a ilahu, kok saya mendengarkan panjenengan selalu memperbanyak doa untuknya. Faqala, kemudian Imam Ahmad ayahnya berkata, menjawab, mengendika, ya bunayya, wahai anakku, kana Syafi'i kasamsi lidunya, Imam Syafi'i itu ibarat matahari bagi dunia.
wakal afiyah, dan seperti afiyah, sentosa, sehat, linnasi, untuk manusia. Jadi permisalan kegunaan manfaatnya Imam Syafi'i itu seperti matahari untuk dunia dan sehat bagi manusia. Fangdur, coba pikirkan, hal lihadzaini min kholafin, apakah dua hal ini ada yang bisa menggantikan, au anhuma min iwadin, ataukah ada ganti untuk keduanya. Nah, jadi beliau Imam Ahmad ini sangat mengagungkan gurunya, sampai setiap malam selama 30 tahun itu mendoakan kepada gurunya. Ketika ditanya, Imam Syafi'i itu ibarat matahari bagi dunia dan ibarat afiyah, sehat bagi manusia, dan itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Itulah bagaimana para santri dulu, para murid dulu sangat hormat kepada gurunya, sehingga mereka mendapatkan ilmu sebagaimana yang mereka dapatkan. Allahumma gfir lima syayikhina waliman allamana warhamhum. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada para masyayikh kita dan orang-orang yang telah memberikan ilmu pada kita. Rahmatilah mereka, wa akrimhum biridwanikal azim, muliakanlah mereka dengan ridhamu yang agung. Fi maq'adis sidqi indaka ya arhamar rahimin, di maq'adus sidq, maknanya di surga, indaka di sisimu ya Allah, ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini adalah penting bagi hari-hari ini, ya, untuk hari-hari ini bagi kita untuk menanamkan sikap-sikap etika seperti ini kepada para murid-murid kita, untuk bagaimana agar ilmu-ilmu yang kita sampaikan kepada mereka ini punya asar, punya pengaruh, punya dampak pada perilaku keseharian kita, para asatidzah ini, para ustadzah, dan kepada para santrinya. Jadi menularkan ilmu, menularkan perilaku ini menjadi sangat penting, menularkan akhlak ini menjadi sangat penting, ya. Bagaimana kita bisa mentarbiyah, mendidik mereka dengan contoh yang baik, ya. Dan ini memang menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pendidikan kita, bagaimana tarbiyah bil uswah, ya, bagaimana kita bisa mentarbiyah mereka dengan contoh yang baik. Kemudian ini benar ya? Ya, kemudian pesan selanjutnya, ya, untuk kita semua adalah wala tada'il mukafa'ah wassona'id. Selanjutnya, janganlah kamu tinggalkan mukafa'ah. Mukafa'ah itu memberikan balasan. Wassona'id, bersamaan dengan kebaikan yang kamu terima. Jadi setiap kebaikan yang kita terima, ini jangan lupa memberikan balasan reward, ya, kepada orang yang telah memberikan kebaikan itu kepada kita. Disebutkan di sini wala tada al muka'afa ta'alaiha wa muqabalata as-soni'ah bis-soni'ah. Jangan pernah kita menyepelekan, menganggap kecil kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita. Sebesar apapun jasa, manfaat yang diberikan orang lain kepada kita,
kita mengupayakan kapan kita bisa membalasnya, kapan kita bisa memberi sebagaimana yang diberikan oleh saudara kita. Jadi ini semangat saling memberikan kebaikan. Iya. Kata Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Orang yang berbuat baik kepada kita, fakafi'uhu, maka kita harus berpikir untuk membalasnya. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil. Sekecil apapun kebaikan orang yang diberikan kepada kita. Dari siapapun, kadang-kadang kita ini memperhatikan kebaikan itu hanya kalau diberikan oleh orang-orang yang penting menurut kita. Wah, aku mau dikasih Pak ini, wah itu memperhatikan tenanan. Tapi kalau yang memberi kebaikan itu orang yang tidak masuk dalam daftar orang-orang mulia menurut dia, itu mau sama masing sopo itu. Jadi siapa yang ngasih kamu terus sopo mau. Jadi kita membalas kebaikan itu bukan karena kebaikannya, tapi karena orangnya, ya, karena orangnya. Ini tidak diperkenankan. Tapi kita balaslah kebaikan itu karena kebaikan itu sendiri. Siapapun yang memberikan kebaikan kepada kita. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang memberikan kebaikan sekecil apapun, siapapun orangnya. Kadang-kadang cuma hanya menyeberangkan kepada kita, kadang-kadang cuma hanya mendoakan kepada kita. Kadang-kadang banyak orang-orang yang berbuat baik kepada kita itu, kita segera kita bersikap bahwa itu adalah punya arti yang besar bagi kita. Jangan pernah mengecilkan kebaikan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kemudian fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kita tidak punya sesuatu untuk membalasnya, fad'u lahu, maka doakanlah. Jadi minimal kita mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi itu harus dimulai dari sikap tidak meremehkan kebaikan apapun yang diberikan orang lain kepada kita. Dari siapapun. Jadi dari siapapun, dalam bentuk apapun, ini harus selalu kita bersikap dengan proporsional. Kita bersikap, kita punya sikap bahwa apapun kebaikan yang diberikan kepada kita, lewat siapapun, itu punya arti dalam kehidupan kita. Jangan dianggap tidak berarti. Orang berkata, bantu kamu lama, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Anggaplah semua orang yang berbuat baik pada kita itu punya arti dalam kehidupan kita. Kemudian kita berusaha membalasnya, minimal kita mendoakan. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kamu benar-benar merasa bahwa kamu telah membalas kebaikan yang diberikan orang itu kepada kita. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Berterima kasih kepada sesama manusia saja nggak bisa, apalagi nanti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang biasa kita lihat, kita rasakan langsung, mubasyaratan secara langsung saja nggak bisa, apalagi kita bersyukur
sesuatu yang baik kepada kita tanpa kita pandang orangnya,